Before we start our lesson, we pray together. Let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for your blessing today for us. Now we want to learn science lesson. Please bless us and guide us so we can understand this lesson. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Ho ho ho! Good morning to all of you, my students. Alright, we want to learn about science. It's habitat. Living thing is same with organism. All living things need a habitat to live in. There are many kinds of habitat in the world. Jadi, makhluk hidup itu, tempat makhluk hidup itu tinggal atau berlindung itu namanya habitat ya, yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup itu untuk bertahan hidup. Ya, jadi di dalam satu habitat itu terdapatlah di situ makanan ataupun minuman ya. Lalu kita belajar bahwa organisme itu ataupun makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Seperti kita kan nggak bisa hidup sendiri. Nah, you must make a difference between home and habitat. Habitat is used to describe an environment that provide organism with all the resources that they need to survival. A home is just a place within the habitat that gives shelter to organism. Jadi anak-anak teacher harus bisa membedakan antara home and habitat. Karena habitat itu biasanya digunakan atau digunakan untuk menggambarkan lingkungan yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh makhluk hidup itu untuk bertahan hidup. Sementara home ya itu hanya tempat tanpa lingkungan yang dapat memberikan perlindungan bagi makhluk hidup. Jadi contohnya, for the example, the nest is the bird's home, not its habitat. Yaitu sangkar itu adalah tempat rumahnya bagi burung, bukan habitatnya. Karena kan kalau kita lihat burung kan habitatnya biasanya di lingkungan yang bebas, biasanya dia terbang kan, tapi ini dia di dalam sangkar dibuat, maka sangkarnya itulah yang kita bilang home ya. Satu kelompok makhluk hidup yang sama jenis hidup bersama itu kita sebut dengan populasi ya. Jadi mereka itu atau makhluk hidup itu akan berkembang biak di dalam tempat yang sama ya. Lalu apa perbedaan antara populasi dengan community? Yaitu kalau di dalam community itu kumpulan dari populasi, bisa jadi jenis hewan ataupun tumbuhan yang berada di satu tempat ya. Jadi interaksi antara hewan ataupun tumbuhan di dalam satu populasi dengan makhluk hidup yang lainnya, misalnya cahaya, udara, itu disebut dengan ekosistem. There are many different types of habitat in the world. Jadi ada banyak jenis habitat ya, tempat tinggal itu di dalam dunia ini. A habitat can be suitable for many kinds of organism. Jadi dalam habitat itu dapat ditinggali, dihuni oleh banyak jenis daripada makhluk hidup. Jadi maksudnya dalam satu habitat itu tidak bisa kita samakan jenis
daripada makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Jadi beda habitat maka beda pula jenis jenis makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Different habitats have different environmental features to support different organisms. So, the study of habitats allow us to understand the interaction of organism and their environment. Jadi, pembelajaran tentang habitat ini membuat kita mengerti bahwa antara interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Macam-macam daripada habitat itu bisa habitat kolam, habitat gurun, habitat grassland, ya, lapangan, field, a pond, ya, and etc. Okay, to all of you, my student, you can draw a picture of a habitat that you can found in around of your home, ya. Jadi anak-anak teacher bisa juga menggambar habitat yang kamu temui di sekitar perumahan kamu. Ya, mungkin anak-anak teacher bisa saja menemui habitat. You can found the habitat pond, garden, okay, tree, and the etc. Okay, you can draw. Okay, maybe I think it finished to learn about a habitat. So we can continue again about environmental factor of a habitat.